ya sekarang kita bukan lagi benci Ten Hag atau kita terlalu cinta sama Ten Hag, bukan. Kita berusaha untuk menggunakan logika untuk menonton United. Karena mungkin ya, lu mungkin yang nonton sekarang punya pendapat masing-masing, silakan. Karena balik lagi dengan statement gue mengatakan bahwa kita punya banyak pendapat, perbedaan pendapat untuk tim ini. Sesama fans MU adu argumen, tapi ujung-ujungnya adalah apa? Kita pengen lihat tim ini jadi lebih baik. Itu ujungnya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. United tidak kunjung menang. Akhirnya ada pelatih yang dipecat lagi. Woo! Kembali lagi di The United Wave Podcast bersama gue Koko United. Dan gue lihat-lihat nih ya. Yeah. Abis nggak ada di 2 episode. Yeah. Bukannya agak gimana gitu dengan kabar terbaru nih, kita tiba-tiba langsung on the spot bikin konten, bukannya agak sedih. Agak sedih atau gimana, tapi semangatnya semangat banget ya. Loh gini, gue juga bingung. Mau sedih atau seneng? Ya karena dua-duanya tuh kita bisa menjelaskan semua perasaan itu, bukan begitu? Betul. Seneng karena, ya gimana kalau emang, seneng gimana kayak kalau emang, gue mau sedih. Maksudnya gimana ya, seneng karena ya memang udah gak ada obatnya Del. Ya ibaratnya orang pacaran nih. Udahlah kita berhenti aja, kita gak ada ujungnya. Ya mau gimana, bener gak? Ya bukan berarti salah satu pihak tuh jelek banget atau jahat. Oh, tidak. Enggak. Emang sesimpel karena ya gak cocok aja. Bener begitu. Begitu juga dengan Ten Hag dan Manchester United. Berarti semua salah Ten Hag dong kalau United seperti ini. Orang banyak yang komen gitu dong. Lu udah gak bisa salahin Ten Hag juga dong, pemain-pemain juga gitu. Oh iya emang gak bisa. Lah sekarang paling gampang, yang paling mudah dilakukan apa? Pecat 22 pemain. Apa satu orang? Ya mending lebih paling gampang kan ya pecat satu pelatih, yaitu Erik ten Hag. Tapi apakah semudah itu berpikirnya ketika pecat aja pelatih? Oh enggak, menurut gua udah panjang banget ini pertimbangannya. Udah pasti dah. Dan enggak tahu ya Dele, menurut gua, lu nonton kan lawan Fenerbahce? Iyalah nonton. Lo nggak ngeliat tuh konten yang diedit sama Indra sama Mas Abi anjing. Keren banget. Sama anak-anak lo nggak lihat, lo kemana lo tidur kan? Enggak. Tapi lo nggak konten. Pagi gue konten. Kan gue butuh pada momen itu juga anjing. Iya. Terus. Maaf nggak bisa. Lagi pusing dia ngurus kenegaraan. Ya lanjut. Iya jadi. Wah ya kita sama-sama tahu lah. Waktu pertandingan mulai jam 2. Jam 12.45 keluar line up. Hah? Mas Robi di nomor 10. Posisi nomor 10. Enggak, gue masih positif. Enggak lah, ini salah yang bikin line up. Ini yang nomor 10-nya tuh Eriksen, ya. Mas Rawinya CDM. JDM. Iya, gue juga mikir gitu. Gue juga mikir gitu. Iya. Karena di Ajax pun dia begitu. Antara back tengah, back kanan, back kiri atau CDM. Ternyata beneran jadi posisi nomor 10. Iya. Itu sih gue enggak tahu sih Del. Atas dasar apa ya? Maksudnya pembelaan Ten Hag pun juga apa gitu loh. Dia kan sempat bilang bahwa sebenarnya capable aja Mas Roy di posisi number 10. Tapi menurut gua malah ini benar-benar sih gua semacam asumsi liar gua. Gimana? Tapi apakah emang Ten Hag sengaja seperti itu? Supaya dia dipecat? Satu sisi ini mungkin satu opini yang nggak apa-apa, keluarin aja. Iya, satu opini yang lu belum pernah dengar atau memang ini gue terlalu ngadi-ngadi gitu ya. Gua terlalu liar aja. Terlalu liar aja. Cuman gue ngerasa, lu lihat deh. Nih, tapi gue punya landasan kenapa gue ngomong seperti itu. Kenapa? Karena lu lihat di setiap Ten Hag press con itu ada beberapa part yang menurut gue tuh dia jawabnya tuh udah kayak beyond aja. Ngawang yang aja. kayak terakhir gue bahas itu kan, yang dia bilang. Yang ada reporter wartawan nanya, lu udah 2 tahun begini, lu bilang pemain butuh waktu, ya bilang itu kan, dan ya tapi ini udah 2 tahun, lu tetap melakukan kesalahan yang sama. Kesalahan yang mana? Oh yang gini. Oh mungkin cara pandang kita beda, tapi gua menang 2 piala setelah City. Itu gila sih, itu gila. Itu menurut gua juga ketika di beberapa interview tuh dia sengaja, nggak tahu ini asumsi liar gua. Gua ini benar-benar mencoba meliarkan asumsi gua, tapi gue pengen coba ngasih point of view berbeda buat teman-teman yang lagi nonton. Bisa aja Ten Hag seperti itu, dia perlahan-lahan dia pengen ya udah dah gue cabut. Karena dia juga nggak kuat mentalnya. Iya, tapi pinternya dia.
waktu bulan Juni summer dia belum ada kepastian untuk ya ini asumsi lagi ya, menurut gue dia pinter. Ya, dia nggak ada kepastian untuk melatih United dan tiba-tiba dia diperpanjang hanya setahun. Yang dimana itu membuat United kalau pecat dia sekarang harus bayar 17,5 juta pound sterling. Tapi kalau kemarin nggak diperpanjang kontraknya, ya dia United nggak akan keluar sebanyak itu gitu loh. Dan mungkin di situ ada bargain Del. Ibaratnya kayak lu udah ini nih, lu bilang support gua tapi di belakang gua lu main belakang. Enggak, di belakang gua lu nyari pelatih lain. Pengalaman pribadi kayak main belakang tuh. Ya ibaratnya lu ini yang lain gitu. Ya udah, gua mau lanjut tapi kasih gua kontrak ini gitu. Tapi ya itu asumsi liar sih. Asumsi liar lagi. Ketika kita berkaca dengan apa yang terjadi dengan Jose Mourinho gitu ya. Iya. Dia kan sempat diinterview. Lu pada nggak tahu aja dalamnya MU tuh sebapuk apa. Betul. Makanya dia pernah mengeluarkan statement. Posisi 2 adalah posisi terbaik. Prestasi saya selama terbaik melatih United. Gila kan? Gila. Itu gila. Nah, sempat asumsi liar kita adalah apakah mungkin ada kehadiran Sir Alex Ferguson di dressing room. Betul. Karena ketika yang kabar yang Selasa kemarin yang Fergie katanya dipecat atau yang diturunin gajinya jadi 2 juta. Ada narasi yang mengatakan bahwa Ferguson nggak boleh lagi masuk dressing room. Weh, sebelumnya kita tidak pernah mendengar itu, Jo. Nggak pernah dengar. Tiba-tiba ada narasi itu kayak gitu dari mana? Iya, dia kan datang cuman pas ya kalau MU juara. Atau mungkin ya pas ya kalau bertanding kan dia duduk aja. Iya. Itu kan yang kelihatan di depan layar kan. Di depan layar. Tapi belakang kita itu kita nggak tahu. Asumsi liarnya kita waktu itu gue sama Koko asumsi liar mungkin ya. Ya mungkin ada apa-apa. Ada apa-apa, maksudnya ada intervensi Sir Alex. Mungkin. Cuman kalau sekarang dengan asumsi liar gue mencoba cocok lagi, mungkin Ten Hag juga begitu. Ada sesuatu di dalam tubuhnya MU yang kita nggak tahu nih kusutnya, boroknya, itu memang itu masalahnya. Karena sekarang Glazer salah, Glazer sudah ada Ineos. Iya udah ada Ineos. Bemperan. Dia udah nggak ada ikut ambil keputusan apa-apa lah. Terus juga pemain menurut gue fine. Yang udah gue sering bilang pemain tuh ada beberapa yang emang toxic gitu. Yeah. Yang itu gue dapat validasi dari orang-orang yang gue ngobrol di waktu gue ke Manchester. Tapi gue ngerasa selain itu, tapi selain itu menurut gue, gini pemain tuh zaman sekarang beda sama pemain zaman dulu. Beda banget. Lo ketika ngeliat Mudryk zaman dulu lagi galau-galaunya terus ngeluarin ayat Injil sama Alkitab, katro tuh mainnya tetap katro kan. Iya. Cuma sekarang bersama Enzo Maresca dia menemukan sentuhannya. Iya, bahkan kemarin sempat assist dia di minggu lalu juga di European. Iya, sempat bikin gol juga kan. Betul. Nah, balik lagi ketika seperti itu berarti mau setoksik-toksiknya pemain, ketika lu ketemu pelatih yang bisa approach pendekatannya ke pemain itu, bisa mengerti kepala pemain satu-satu, mudah-mudahan dengan asumsi liar lagi banyak pemain toksik di MU, once udah pertandingan itu bisa menjalankan skema. Tapi sekarang kan permasalahannya Ten Hag tidak bisa memegang dressing roomnya United. Permasalahan klasik yang dialami juga oleh pelatih-pelatih sebelumnya. Betul. Gitu. Ya gini sih Del, kalau lu ngomong pemain toksik akan sangat terlalu shallow kalau lu bilang ini pemain nggak mau main buat tim. Karena kita fan football aja mau menang. Mereka yang kerja main bola dibayar, masa iya nggak mau menang? Itu dia. Baik lagi. Dong. Nah, tapi ketika gue ngobrol juga sama orang-orang yang gue ketemu di Manchester, ya mereka gini, lu kalah mau berapapun nih gol, kalah sama Liverpool 7-0 sama siapa dibantai sama sempet Brentford apa siapa gitu yang Brentford 4-0 kalah. Crystal Palace waktu itu musim lalu. Iya 4-0 juga yang musim pertandingan terakhir. Iya, maksud gua, lu tetap digaji sama kok. Iya. Jadi mereka don't give a fuck about the result gitu. Kan maksudnya thinkingnya seperti itu tuh. Tapi kalau misalnya thinking seperti itu, wah anjing berarti pemain ini pada katro-katro banget secara mental. Nah makanya gue ngerasa ketika sekarang Ten Hag dipecat, ada kasusnya, bukan kasus sih, maksudnya yang Fergie juga dipotong gajinya segala macam. Sempat kemarin juga MU minta City untuk itu benar gak sih? Garnacho sama Mainu. Gue agak sanksi juga gue yang nebeng. Tapi katanya Fabrizio kan juga ngepost. Tapi kayaknya enggak lah, masa segitunya sih? Itu. Cuma kalau emang bener-bener seefisiensi itu, sebener-bener
seketat itu ya. Oh berarti kita akan rely on Ineos banget nih. Apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka akan umumkan, itu nanti yang jadi sasarannya untuk kita pertanyakan semuanya itu ke Ineos. Ya yang udah pasti Del. Musim depan, musim ini kalau misalkan kita nggak ada di 4 besar dan musim depan nggak masuk UCL, udah pasti United kena FFP. Ya. Kecuali dia bisa jual Casemiro 300 juta, itu beda cerita. Cuman kan nggak mungkin. Mau jual siapa lagi sekarang? Mau jual siapa Baik lagi lagi? ketika pemain itu ditanyakan, oh ada nih banyak Kobe yang Maino kan nggak mungkin Iya. kita jual, nggak rela. banyak yang komen gini, bang, lu jangan nggak bisa salahin Ten Hag dong. Ketika kemarin terakhir lawan siapa ya kemarin kita? Kemarin lawan West Ham. West Ham gitu ya. Oh dah lo tendangannya. Babak 1 musuhnya 4-0, bener segala nggak? macam Bruno segala macam. Paham gua, paham. Cuman apapun kesemrautan itu, ujung-ujungnya pelatih yang take decision. Lo mainnya harus gini, harus Iya. gitu. Dan Ten Hag Asumsi- sorry. Nggak punya itu. Maksudnya asumsi liar lagi ketika dia kecot sama Van Nistelrooy di Iya. pertandingan lawan Spurs atau lawan siapa gue lupa tuh. Bukan, yang lawan Kayaknya di Europa League deh. Twente. Kalau nggak salah. Mereka kan Porto kayak- apa Twente? Iya kelihatan adu mulut kan. Iya. Ya bisa aja misalnya Van Nistelrooy udah minta A tapi Ten Hag bilang minta B. Nah terus gimana tuh titik tengahnya tuh gimana cara main? Ya yang kita sama-sama lihat kan, ya memang sepertinya Ten Hag tuh nggak punya taktik lain Del, itu doang. Bukan Iya kan, itu bukan nggak doang. punya lain. Jadi gini, ini gue Nggak ada apa ya maksudnya? inovasi Nggak lah. ada inovasinya gitu, nggak ada improvisasinya dikit gitu. Jadi pas yang kita udah gue sempat obrolan ini sama Koko adalah ketika gue ngobrol sama salah satu pelatih Indonesia, dia tuh udah ngambil license yang license itu. C atau B UEFA, dia tuh memang ngikutin banget Ten Hag. Mm-mm. Ten Hag itu punya filosofi udah. Iya. Dia tidak akan merubah filosofi itu sampai berhasil. Iya. Gue panik dong dia ngomong begitu. Karena Ten Hag juga keras kepala. Oke. Si pelatih itu juga ngakuin itu. Iya. Tapi sekarang dengan level pressure yang tinggi banget di Manchester United, you cannot do that gitu. Lo nggak bisa ngelakuin hal itu ketika memang lo nggak berhasil, ujung-ujungnya apa? Kemarin dicoba Onana langsung bola ke depan Iya, gitu iya, kan. iya. Terus juga sempat ketika kemarin kita ketinggalan sama West Ham, Sama West dua Ham, striker. Dua striker. Jadi iya. langsung ada instant effect gitu ya. Ada umpan ke Casemiro. Walaupun nggak tahu tuh sebetulnya mau nyundul apa mau ngoper. Nah itu dia. Tapi intinya adalah Zirkzee juga waktu yang gol yang dia Eriksen yang lawan Fenerbahce kan juga dari dia juga kan. Dari dia asis si. Berarti kan Eriksen. sebenarnya tinggal bagaimana lo menggunakan pemain-pemain lo di lapangan dengan direction yang benar. Iya. Nah pemain tuh gue tahu mereka juga dibayar apa segala macam. Ketika mereka mainnya jelek itu juga jadi masalah. Gini gitu. Del, sekali lagi gue tekenin. Kalau dibilang pemain toksik nggak mau main, bocah yang sih nggak mungkin. Nggak Karena mungkin ya. gini, striker itu nggak cuma makan gaji bulanan, gaji mingguan. Tapi kalau mereka bikin gol, mereka bikin assist, mereka tuh dapat tambahan. Masa iya nggak mau dapat tambahan? Itu dia. Bener nggak? Kayak gue kemarin nih main PS sama anak-anak, Yos gue kalah. Yos lo kalau menang sama gue kasih lebih buat pulang bensin. Akhirnya gue kalah. Terus? Ya udah, maksudnya ada semangat itu kan. Iya, Kan iya, udah iya. ujung-ujungnya duit gitu. Nggak, kontrak itu iya FYI ya. Iya. Kontrak itu kan nggak cuma sekedar gaji lu seminggu segini. Enggak, itu tuh ada banyak bonus-bonusnya. Ketika lu lo bisa dapat main 10 kali, jadi starter pertama kali. Pokoknya tetek banget segala diurusin, itu tuh ada duitnya. kalau gitu lu loh. pengen lihat contoh bener-bener jelas itu kalau lu main Ultimate Career di FC 25 atau ya 24 atau Di FC 25. 25, Iya. Itu juga kayak gitu. Ada kontrak seperti itu. Jadi pemain tuh sebenarnya bukan nggak mau bikin gol. Cuman memang skema di lapangan itu mereka kayak deadlock aja. Ya dan gini, 11 pemain yang sekarang main terus. 8-nya itu udah pemain Ten Hag. Dia yang beli kok. 3 orang doang kok yang bisa kita bilang bukan. Kayak Dalo, Bruno sama Rashford. Ya. Oke, kalau lu bilang Dalo bukan pemain Ten Hag, jadi nggak bisa oke. Ya udah lu ganti aja Dalo. Kenapa lu paksakan pemain itu Tapi gitu? kan nggak ada pilihan lain Nah, kok. ya iya, cuman maksudnya kenapa lu gini? Tolol aja sih, pikiran tolol. Lu berani pasang Masraoui di posisi nomor 10 yang bukan posisinya. Tapi lu bilang dia capable. Padahal di pemain lain tuh ada yang emang mainnya di situ. Eriksen. Kenapa nggak lu pasang Eriksen? Kenapa nggak Mazraoui yang Kenapa jadi Mazraoui? di belakang? Maksudnya jadi barengan sama Casemiro. Dan pas Casemiro masuk babak kedua lawan Fenerbahce, MU nyerang kok. Cuman emang nggak buah gol aja karena ya nggak klinis. Iya dong. Betul. Makanya Itu yang baik-baik aneh lagi kan menurut gua. asumsi liar gua sama Koko tadi sebelum kita take podcast ya. Ya apakah mungkin
Ten Hag tuh juga sedikit demi sedikit tuh ya udah. Ini ada satu masalah di United yang dia juga tidak bisa handle. Dan Iya. akhirnya dia tidak bisa menjalankan filosofinya juga. Dan itu nggak bisa, kita juga nggak akan tahu. Itu apa gitu? Dan bahkan tadi gue juga di konten gue ngomongnya kayak, ya mungkin kita akan tahu sebenarnya apa yang terjadi di United, tapi mungkin beberapa tahun lagi. Ya ntar let's say dia bikin buku atau Tiba-tiba apa, dia baru bisa ngomong. Mourinho nge-spill hasilnya Iya, gitu. betul, Nge-spill betul. yang waktu itu dia bilang ada masalah apa di Iya, United. iya, yang kayak gitu-gitu dan gitu. Ya makanya bingung. Cuman ya memang ya ini terbaik sih menurut gua. Iya. Kita tuh gue sama Koko tuh sekarang kita bukan main aman tapi kita benar-benar di sisi netral. Gua sedih tapi gua seneng. Koko juga senang tapi Koko juga sedih gitu. Bingung makanya mau dibilang apa kan? Karena kalau kita sekarang, Bang, berarti kesimpulannya apa? Ya kesimpulan gue sama Koko ada lagi nih. Kita tuh cinta sama timnya. Dengan banyaknya beda pendapat sekarang antar fans MU jadi ribut sendiri. Cuman satu kok muaranya apa? Muaranya adalah kita pengen tim ini jadi lebih baik lagi. Kembali lagi ke tempat dimana mereka tuh harusnya berada. Udah itu. Karena kalau orang bilang MU bukan tim gede lagi, sekarang gue setuju. Ya setuju. Cuman sekarang adalah ketika DNA-nya MU segala macam apa yang sudah diukir. Ini bukan lagi ngomongin sejarah, tapi ketika proses MU dari tim yang cuman Newton hit itu segala Newton macam, hit. cuman tim kelas buruh sampai akhirnya bisa menjadi tim dengan gelar terbanyak IPL 20 gelar dan juga bisa mendapatkan segala macam. Itu it's obat proses. Ada jerninya. Ada jerninya. Nggak instan gitu. Nah, ngomongin soal jernih, ketika orang ada yang bilang, Bang, lu juga harus ngelihat dong. Ketika Sir Alex Ferguson in charge ke MU, prosesnya juga lebih dari 3 tahun. Cuy, statement kayak gitu menurut gua zaman sekarang udah gak berlaku. Ya, Sekarang, karena zaman sekarang udah ada apa-apa percepatan. iya sepak bola tuh udah modern. Lu sekarang ngomongin dulu, lu komunikasi sama orang zamannya mungkin Ferguson awal-awal di MU. Lu aja kalau telepon tuh mesti yang pakai diputar-putar atau pakai merpati. Sekarang lu tinggal dari HP semua. Lu mau scout pemain, tinggal cek di YouTube. Cek di Iya. YouTube. Zaman dulu mesti terbang dulu lah ke sana ke sini gitu-gitu. Jadi kan. sekarang tuh kita tuh bukan lagi, Bang, lu ekspektasi tinggi bukan. Bang, lu pengen yang instan bukan. Tapi semua sekarang fasilitas itu sudah bisa memadai. Jadi please deh, kalau lo udah banyak yang masih bilang statement soal harus sabar kayak zaman Sir Alex Ferguson, itu udah nggak valid menurut gua. udah nggak valid sih. Lu gini. setuju apa nggak? Nggak setuju. Lu setuju apa nggak setuju? Nggak setuju. Oh nggak setuju, kenapa? Tapi gini, sabar itu benar, kata-kata sabarnya benar. Kita harus sabar benar. Tapi tergantung terms and conditionnya apa. Lo nggak setuju dengan statement gua apa statement orang-orang yang bilang kita mesti disamain Ten Hag kayak Sir Alex Ferguson? Harus sama kayak Sir Alex Ferguson. Oke, lanjut. Karena gini, iya sabar. Iya gue sabar karena ada perkembangannya nih, ada perubahannya nih. Lah tapi kalau lu sabar sama Tapi sesuatu stagnan. yang stagnan, Dan ya lu mundur. yang bego namanya. Sekarang gini, gue Iya sama dong. paham gue. Maksudnya gue sama Kokot sekarang bilang, ya kita juga sangat bersyukur gitu ketika Ten Hag bisa ngasih gelar 2 trofi. Carabao, FA Cup. Ya Tapi- FA Cup main bagus banget kok. Iya, Iya tapi kan? kan itu kan faktor luck juga bisa ke final. Betul, ada faktor luck juga. Tapi terlepas dari itu semua, kita grateful sekali gitu dengan Ten Hag. Gue sempat bilang di konten gue kok tadi pas gue sempat live di IG. Gue bilang bahwa ini sekarang gue patah hati lagi setelah gue menikah. Yang seharusnya gue tidak pernah merasakan patah hati lagi. Tapi sekarang patah hati bukan lagi berhubungan percintaan, tapi nonton sepak bola doang gue patah hati loh. Iya. Karena gue punya semacam kepercayaan sama Ten Hag tuh, dia tuh beda sama pelatih-pelatih sebelumnya. Dia bisa memberikan sesuatu yang, wah ini nih pelatih gue. Ya apalagi lu udah nonton dia di depan mata kepala lu sendiri Iya, kan. Makanya beda banget kan. Gue ngerasa ini pelatih dengan segala kurangnya, segala minusnya. Ya Ferguson juga gak sempurna kok. Iya ada kurangnya. Bahkan dengan keangkuhannya, kekerasannya, dia melakukan beberapa kesalahan kok, buang pemain ini, buang pemain itu, nggak mencadangkan Park Ji-sung waktu di final apa sih? Dia mengakui, ya nggak sempurna berarti kan? Nggak sempurna. Saya berarti itu ya nggak sempurna. Tapi gitu. Ten Hag tuh gue ngerasa bakal beda. Makanya ketika Ten Hag sekarang dipecat, itu tuh gue ngerasa beda ketika MU mencat Mourinho, MU mencat Van Hal, MU mencat ya siapalah
Gue inget 2 musim lalu, waktu masih zaman Ralf Rangnick, kita semua tuh ya kita nonton, wah ini main possession apa segala, gegen pressing lah apa segala gitu-gitu, dan ujung-ujungnya kita tahu oh ini Erik ten Hag akan datang. Kita happy banget waktu Erik ten Hag datang, dan apalagi di konferensi pertama dia kasih bold statement banget. Everything has an era. Manchester City sama Liverpool yang dimaksud come to an end. Itu bold banget. Dan terngiang-ngiang sampai sekarang. Tapi ternyata ya begini. Kayak apa ya? Terbalik banget ya, Del. Karena gue ngeliat gini, ambisi Ten Hag tuh sangat kuat sekali. Iya. Dia pelatih keras dan dia punya filosofi, dia punya ideologi, harusnya bisa dijalankan di United. Tapi nggak tahu kenapa ada faktor X yang tadi yang gue sama Koko juga sempat mention, itu yang ngebuat jadi itu ada barriernya di situ. Jadi ketika ditanya bang barriernya mungkin pemain, nggak mungkin menurut gue pemain setoksik-toksiknya apapun. Mereka pasti main mau menang sih. Mau menang. Mereka juga capek kali tiap kali kalah, diceng-cengin di sosmed apa segala. Mereka juga punya sosmed, Jack. Mereka juga pasti ngelihat kayak macam nih gini nih. Gue nonton podcastnya Sananta ngobrol sama Sport 77. Pemain tuh nggak bener-bener nutup diri untuk nggak ngeliat komen. Nggak merem sama gitu-gitu. Mereka tuh manusia juga. Mereka juga pengen ada rasa menang. Tapi menurut gue balik lagi ketika gue udah ngomongin banyak lebar sama Koko, kemarin gue juga bilang komunikasi itu penting banget. Pemain sama pelatih itu emang harus sepenting itu. Cuma nggak tahu kenapa ini sekarang borok yang ada di Manchester United itu udah terlalu susah gitu sekarang untuk kita kita mau nikmatin juga. Ya kita nikmatin tapi kita harus bersuara juga. Oke, mungkin suara kita nggak akan sampai ke MU gitu. Ya sekarang gini, kita tetaplah misalkan Ten Hag tetap nggak dipecat gitu. Tapi kan gue yakin kita nggak jujur aja. Lu juga semuanya nonton pasti nggak jujur ya, kayak pas lu nonton oh iya menang, tapi next match gimana ya? Bener nggak? Iya. Kita waktu nonton happy emang, wah kita senang banget deh waktu golin. Tapi deep down kita tuh kayak nanti nextnya gimana ya, ntar kebobolan lagi apa nggak? Jadi tuh kayak nggak aman gitu loh, nggak joy jadinya, tau nggak lo? Bener kan? Ya, dari situ sebenarnya adalah yang ngebuat gue sama Koko, ya sekarang kita bukan lagi benci Ten Hag atau kita terlalu cinta sama Ten Hag, bukan. Kita berusaha untuk menggunakan logika untuk menonton United. Karena mungkin ya, lu mungkin yang nonton sekarang punya pendapat masing-masing, silakan. Karena balik lagi dengan statement gue mengatakan bahwa kita punya banyak pendapat, perbedaan pendapat untuk tim ini, sesama fans MU adu argumen, tapi ujung-ujungnya adalah apa? Kita pengen ngeliat tim ini jadi lebih baik. Itu ujungnya. Ya kita pengen tim ini kembali ke habitatnya. Iya. Minimal nggak juara nggak apa-apa, tapi lu konsisten 4 besar deh. Itu aja itu udah kemajuan banget sih. Kalau itu Koko, kalau gua cukup ketika lu bermain nih pemain-pemain MU, tunjukin semangat juangnya aja. Oh udah itu doang yang gue pengen. Lo kalah menang gitu udah sepak bola tuh emang udah kayak gitu. Kalah menang tuh ya udah. Cuma ketika lo kalah tapi lo berjuang, ya bisa kelihatan gitu, effort lo kelihatan. Jadi ketika ditanya sekarang gitu, ini udah berapa menit, Ra? 20. Waduh, udah gak berasa nih, udah kayak baru ngomong 5 menit. Gini Del. Nah, gue potong lagi. Oke, kalau lu bilang kok lu gak sabar apa segala gitu-gitu, sama Sir Fergusonnya sabar apa segala. Ya sekarang gini, keadaan berubah. Ya Erik ten Hag, kalau emang bener kata pelatih tadi yang lu ngobrol, dia mau begitu-gitu lu, berarti emang dia salah aja. Dia nggak bisa sekeras kepala itu. Nggak bisa sekeras kepala. Ya lu harus berubah dikit dong. Yeah. Nggak bisa. Maksudnya ya memang ya perkembangan zaman apa segala. Memang nggak melulu A, harus ada A+ atau aminnya gitu loh. Iya. Yeah. Amin. Capres lo. Terus ya itu sih makanya jadi kalau lu tanya, kalau sekarang ditanya nih salah siapa? Ya nggak ada yang salah. Cuma kalau ditanya emang bener tadi sesuai taktik apa emang di sekeras kepala itu, ya berarti emang salahnya dia sekeras kepala itu aja. Makanya ya udah harus berakhir. Closing statement dari gue dan Koko, mungkin kalau Koko mau nambahin silakan. Closing nih. Udah 20 menit, Jack. Nggak mau bahas komen-komen. Wah, lain? gini, Kok gue punya semacam prinsip. Iya. Kita cuman punya satu mulut, 2 tangan. Iya. Komen-komen orang, tangannya banyak. Bukan komen-komen, bukan komen-komen netizen. Apa? Komen-komen itu loh, para pemain-pemain MU. Oh. Kan ada De Gea yang begini. Nah. Ini apa artinya? Nah.
Apa nih? Apa yo? Apa? Ayo. Orang Itali bisa begini Apa, ayo. ya. Tapi gini, ya maksudnya mau pemain mau netizen gini. Tapi banyak juga yang thank you ya. Thank you ya. Maino, Cuma itu Garnacho, mungkin dia Bruno. main aman aja sebenarnya, enggak tahu juga sih. Tapi gini, maksud gua ketika komen-komen di luar banyak sana, lu kalau punya statement sendiri, lu punya prinsip sendiri silakan. Karena gini, komen tuh orang banyak, kepalanya, jarinya juga banyak, tapi lu cuma punya satu mulut sama dua tangan. Telinga. Dua tangan, dua telinga. Ya. Cukup lu kalau misalnya itu lu tutup kuping lu ngomong. Tapi ketika lu ngomong jangan tong kosong nyaring bunyinya. Udah itu aja. Oke. Siap. Jadi inti kalau ditanya, "Oh, kalau Bang siapa yang cocok ngelatih MU?" Weh Mali, gua sama Koko. Enggak tahu. Bukan Cenayang. Bukan Cenayang, kita penyayang. Oh, aduh MU. sayang. Aduh, tapi intinya adalah siapapun pelatihnya United setelah nanti mungkin Ferguson, Ruud van Nistelrooy. Nistelrooy bahas dikit? Enggak. Itu nantilah kita ngelihat dari lawan Leicester sama Enggak mau bahas dikit Chelsea. aja nih. gue pengen ngebahasnya ada ketika nanti kita Kalau sudah setelah lawan Leicester. setelah ngelihat gameplaynya Van Nistelrooy. Iya. Gue penasaran. Gua Jadi kita lebih legit dan lebih Lebih berbobot legit. untuk ngomongin. Karena kalau sekarang menurut gue cuman harapan doang nih untuk gua Nistelrooy. boleh spoil dikit gak? Boleh. Tentang apa yang kalau gue lihat dia di PSV sama ini. Gimana? Weh, jadi kalau di PSV dia mainnya tetap 4-2-3-1. Tapi Terkadang juga 4-3-3. Tapi? Tapi nggak possession Del. Dia benar-benar direct football dan menyerang banget dan terkesan memberi high press. Dan dia itu membiarkan fullbacknya benar-benar maju ke depan untuk nyerang dan ini Del. once di counter gimana? Apa? Once di counter ntar gimana? Jadi pemain tengahnya tuh nggak terlalu maju, yang 4-2 di belakang sama 2 back di belakang dan terus fun fact bisa jadi Bruno Fernandes itu mencetak gol banyak lagi karena waktu di zamannya dia Xavi Simon itu pencetak gol terbanyak di PSV under dia. Wish, itu pemain tengah Dan loh. posisinya tengah gitu. Dan pemain sayapnya pun juga kontribusi. Jadi pemain sayapnya, pemain tengah sama strikernya itu 2 digit rata-rata minimal. Tapi Ya, kita lihat aja ketika lah. compare lu Eredivisie sama Premier League, it's It's totally different. different thing. Iya, tapi kan Makanya- kemungkinan mainnya akan begitu. Nah, yang Ten Hag juga main di Ajax pun tidak bisa dibawa ke United. Nggak kan? bisa United. Kita makanya gue pengen lihat nanti. Oke, kalau misalnya udah lo spoil dikit, gameplaynya seperti apa Kita lawan lihat Leicester, aja lawan sama apa Chelsea. enggak. Karena dua langsung game gede. Pertama Leicester di Cup, habis itu Chelsea. Jadi 5 pertandingan pertama, 4 kali di home, sekali di away. Jadi lawan Leicester di Carabao, Chelsea di EPL, PAOK di European League, terus Leicester lagi terakhir bertandang ke Ipswich Town. Oke, jadi Lawan kalau Macen. ditanya siapa pelatih MU berikutnya kita nggak ada yang tahu. Kita Kita nggak akan tahu. menyerahkan sama Ineos karena Ineos kita semua tahu mereka capable dan mereka pintar. Pinter. Segitu dulu, kalau ada yang kurang-kurang dari gue sama Koko ngomongin Ten Hag silakan lo taruh di kolom komentar pendapat lo segala macam. Nanti kalau memungkinkan gue akan sama Koko bikin semacam inkubasi Cuh, FGD. FGD. Kita ngomongin Ten Hag rame-rame sesama fans MU. Tapi gue sama Koko jadi moderator. Keren. Alias Forum kita yang berdiskusi. panas-panasin aja. Di studio barunya The United Iya, Wave. berarti bulan depan ya? Minggu inilah. Minggu Pusing ini? jangan. Pusing. Belum pusing. beres studionya. Ya udah. Akhir kata gitu, gengs. Lebih kurangnya kita mohon maaf, tapi intinya kita benar-benar sedih dan senang ketika Ten Hag cabut. Dan ya, kita cuma berharap United lebih baik lagi. Ya, akhir kata gue cuma bisa bilang sama Mardel, thank you Erik ten Hag and good luck for your next journey. Dan good luck for Ruud van Nistelrooy. Ciao.